Untuk sementara. Yang pakur. Kain aku dah. Ya, sebelum kita memulai ibadah ini, kepada Bapak Ibu yang masih sibuk dengan berbagai diskusi khusus, itu kita tinggalkan dulu sebelum kita ibadah. Nanti setelah selesai ibadah baru dilanjutkan. Ya, pertama-tama kami mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabe lako Bapak, sia Ibu Pendeta, lako mintu majelis gereja, tokoh agama, ludio mai pira-pira dedonasi gereja. Tabe lako Bapak Kepala Desa sola mintu aparatna. Tabe lako mintu toko-toko masyarakat sia mintu tu kombongan turang posisola keluarga kumbagi deka masusan nak biar katu rampo pada lampu di pakala di ponto mampata unolai kami numpan papa katana lan mapung itu temo. Abe lah pemintu rumpun keluarga tu nalambi inde kamasusan. Mereka ada lan kamasusan tonton ki unangka kore semangat sa oleh para yalangan pong tu mampata belana mamasena sia pak kaboro na nurungan sakaki solana sang lan te dan kamasusan lampu di siom bakala abi pong tu mampata. Nah yaitu pira-pira acara tulah tapang mulai solanasa lantik kami nomban yang waktu pertama pembukaan tu sementara kipandu, acara yang kedua yang waktu ibadah tulah pimpin Bapak Pendeta Priber Mangirik Sarjana Teologi Master Manajemen dan liturgis adalah Bapak Penatua Semelduma. Acara yang kedua kemudian itu Lana Parampo Kepala Desa. Acara yang ketiga adalah istirahat dan sekaligus pengumuman majelis gereja. Itulah acara yang akan kita lalui bersama, dan kepada rekan majelis gereja yang akan mengangkat pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan hormat dan penuh kasih kami silakan.
Shalom, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 226 ayat 1 dan 4. Kita nyanyikan, mampirlah dengan doa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala Roh Kudus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Disilakan duduk kembali. Mazmur pengharapan. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia akan menjadikan kecimuran. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penjagamu, di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. PKJ 201 ayat 1 kita nyanyikan. Suri Tuhannya pada diriku. Tanya pada
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah menginginkan dan menghendaki kematian, Allah yang selalu berupaya dan berkorban agar manusia tetap hidup. Kepadamu malam ini kami datang berdoa, mensyukuri segala rahmat-Mu dan kekuatan iman, kekuatan batin, kekuatan mental, dan spiritualitas kami, yang sekalipun menghadapi badai kematian, kami tidak goyah, sekalipun kami menangis. Malam ini kami berkumpul untuk menyembah Tuhan, beribadah, dan memohon kekuatan dan penguatan dalam penghiburan atas meninggalnya ayah atau suami, atau kakek, saudara, nenek Perli. Kami akan dihibur dan dikuatkan oleh firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58. Nanti ada pembanding dari surat Kolose. Firman Tuhan demikian, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu,
Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sebagai pembanding, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Firman Tuhan. Sekalipun berduka, kita patut bersyukur atas penghiburan dari firman Tuhan. Setiap orang percaya mengamini firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan berdasarkan dua bahagian bacaan kita pada malam ini adalah ketakutan ditelan oleh kebangkitan Kristus. Ketakutan terhadap kematian ditelan oleh kebangkitan Kristus. Kamatakuran lako agan mate na amma amo kamalan bangunan na puang Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam paham etimologi eklesiologi Kristen, khususnya Gereja Toraja, eklesiologi Gereja Toraja, salah satu wujud eklesiologi Gereja Toraja yaitu pengakuan Gereja Toraja, PGT. Itu salah satu wujud dari eklesiologi Gereja Toraja. Dalam etimologi eklesiologi Gereja Toraja, saya sedikit beri pemahaman, yaitu eklesiologi paham kegerejaan, paham iman secara praktis. Bagaimana Gereja Toraja memahami iman Kristen berdasarkan gerejanya, sukunya, adat istiadatnya, dan berdasarkan nalar iman dan agamanya. Itu namanya eklesiologi gereja. Dalam etimologi eklesiologi gereja itu, etimologi semua guru tahu ini pasti, termasuk guru sekolah minggu. Ya, saya tidak tahu kalau guru karate tahu juga apa enggak ya. Etimologinya dikatakan begini, mati dan meninggal itu berbeda. Mati dan meninggal itu pengakuan Gereja Toraja. Dalam Perjanjian Lama, semua hampir kematian itu atau the Passover itu semua menggunakan kata mati atau pass away. Itu menggunakan kata mati. Dalam Alkitab jarang sekali menggunakan kata meninggal. Nah, mati biasa juga digunakan oleh Yesus. Bayangkan Yesus dengan keras mengkritik orang Yahudi yang menolak ajarannya dan berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Wih, bulan otomatis kabur otomatis. Kalau secara harafiah orang berkata mana mungkin, it is an impossible mission.
hal yang tidak mungkin. Yang dimaksud oleh Yesus orang mati menguburkan orang mati adalah orang yang mati itu adalah orang yang menolak ajaran Yesus. Sebab ajaran Yesus itu Injil. Siapa menerima ajaran Yesus menerima Injil. Siapa menerima Injil menerima Yesus. Jadi orang yang menolak perkataan Yesus menolak Yesus. Sebab Yesus adalah merupakan representase daripada Injil. Dan Injil juga representase daripada Yesus itu sendiri. Itu dalam pengakuan Gereja Toraja. Sehingga dalam Gereja Toraja kata mati dan meninggal itu dipisah, dibedakan. Meninggal berlaku bagi kematian orang-orang yang berpengharapan. Meninggal, nyawanya putus, hilang, tidak bernapas lagi. Mati, meninggal. Sementara mati itu adalah merupakan sebuah kondisi di mana manusia tidak lagi memiliki pengharapan apa-apa. Tubuhnya tidak bergerak, napasnya juga sudah tidak ada, dan tidak ada garansi hidupnya. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi ini, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus seperti yang kita baca tadi, menegaskan bahwa kematian orang-orang yang menerima Kristus adalah merupakan sebuah proses perwujudan bahwa manusia itu berdosa. Merupakan sebuah perwujudan dan fakta bahwa manusia itu rapuh karena dosa. Bahwa manusia itu tidak bisa menolak kematian karena lebih dahulu dosa dalam dirinya berkanjang. Bahwa manusia itu binasa karena di dalam dirinya ada satu kebinasaan, yaitu dosa. Tadinya, waktu manusia diciptakan, sebelum bernapas, apa yang terjadi? Maka Allah menghembuskan napas hidup ke dalam tubuhnya. Napas hidup itu adalah sat ilahi, bukan keilahian ya. Sat ilahi, sat Allah yang masuk ke dalam tubuh manusia. Tetapi sat Allah itu menjadi rusak ketika ada sat dosa, sat iblis masuk ke dalamnya. Contoh, balok yang bagus rasanya, tetapi ditetesi oleh satu tetes supremo, minum ikade kita mau malisau. Seperti itulah proses manusia menjadi mati. Saat Allah yang masuk ke dalam tubuh manusia pada awalnya tidak pernah mengenal manusia akan mati. Tetapi ada saat iblis itu kematian, maut, yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui ketidaktaatan, melalui dosa. Maka sat ilahi itu bukan ilahi ya. Kalau ilahi tidak pernah dikalahkan oleh sat apapun. Yang ilahi itu tidak pernah dikalahkan. Tapi sat ilahi yang ada dalam diri manusia itu, yaitu napas hidup, yaitu kehidupan, menjadi rusak oleh noda pelanggaran. Itulah sebabnya Allah berkata kepada manusia, karena kau berdosa, lama lalang mateko. Kenapa? Allah tadi sudah ngomong, don't you take and don't you eat the fruits, the center of the garden. Jangan kau ambil dan jangan kau makan buah yang ada di tengah-tengah kebun ini. Kalau kau makan, pasti kau mati. Sebelum diambil, sudah ngomong seperti itu. Kenapa? Allah mau ngomong
bahwa zat ilahi yang ada dalam tubuhmu akan menjadi rusak ketika engkau menyentuh itu. Sebab itu adalah laranganku, itu adalah hukumku, itu adalah batasan kehendak yang boleh kau lakukan. Sebab itu adalah merupakan wilayah di mana zat ilahiku hanya boleh berlaku pada saat kau tidak sentuh itu. Tapi manusia melawan dan ngomong, begini Bang Riki Pale, ambil aja, take and eat, ambil dan makan. Setelah itu, after that, manusia falling in sin, jatuh ke dalam dosa. Nah, karena itu, buktikan bahwa ketakutan terhadap kematian itu berseberangan dengan kehendak Tuhan. Kematian total itu berseberangan dengan kehendak Tuhan. Baik sebelum manusia berdosa, Allah sudah menegaskan bahwa zat ilahiku dalam tubuhmu berseberangan dengan zat ilahi iblis. Dan suatu saat akan datang kepadamu keilahianku. Hanya keilahianku yang dapat membuat engkau mendapatkan kembali zat ilahi. Di mana itu? Di dalam Kristus saja. Belum pernah dalam dunia ini dicabut ajaran itu. Belum pernah ada kitab-kitab lain yang mengajarkan sama dengan itu. Belum pernah ada ajaran agama lain yang mengajarkan sama dengan itu. Never. And never. Forever. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Tema kita ngomong, ketakutan terhadap kematian dikalahkan dan ditelan oleh kebangkitan Kristus. Kemagiangan laku agan mate, talan na ampello, kamalin bangunan na, uang Yesus. Batuanan na kumua, yaitu agan katuan, natungkanan puang matua umpemeloy, laku tolino. Ya pale kesusito, tatontong madosa, nalam mo kaleta tu di sana, pengkalosoran siya pengkatobaran, maka bawalah dirimu kepada pengkalosoran dan pengkatobaran, supaya engkau memiliki tema ini. Tapi jangan coba-coba berharap memiliki tema ini, bahwa ketakutan terhadap kematian akan dikalahkan dan ditelan oleh kebangkitan Kristus kalau kita tidak taat pada syariah iman kita. Ya. Tadi malam kami diskusi soal bagaimana cara mengalahkan iblis. Ya, kami diskusi di sebuah sekolah malam. Kebetulan saya dosen terbang tadi malam di sekolah itu. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah bagaimana cara mengalahkan ketakutan iblis. Komurai korkasang mani, mama kilam bela sola dua ki. Kana, maaf menuka. Tak namilo pasambayangmu. Komurai sana ke sola Pak Pendeta. Aku nasanya. Kami maaf ke sola Pak Pendeta nak kuat. Ya atau setan di talu sambayang ya. Kami marawe itu talu setan. So dekat to setan malilin banangku masa abutan ko taloy. Wah to ngaraga ko to kon mi malilin. Kita ki kalis sekiberkona. Nakon wah. Baga-baga kamu kataku setan. Nakon bisa na. Gampang. Di kawang siyang pukadai, hai iblis, dalam nama Yesus kau akan kalah. Nah, kami terang itu di komang rejalian tamat takut mati te di kau ini pukade, hai iblis, dalam nama Yesus kau kalah. Aku kata belum titi. Nah, kau bersama Pak Pendeta. Ya, pina berlaku tuh, hai iblis, dalam nama Yesus kau kalah. Oke, si tandang kupung Yesus. Coba kamu malih dengan pasal. Tak nak tandai tidak mula. Karena suruh Pak Pendeta ambil paku.
Besok dikatakan bayar, siapa itu Pak Pendeta? Tapi yang nak male muni male natandai apa? Kasih katanya kue Pak Pendeta, beri dari itu male besok pindah bayar nih. Oh ya, tidak apa-apa ambil misalnya. Susi bangsat karena pun Yesus tuh. Kok besok si Pak? Kok yang nak total masih leseleng Pak mingguan. Si Kambela pas sembahyang nasi tamu setan apa dalam nama Yesus setan kalah. Nah kok Yesus enggak kenal. Tidak pernah ketemu di rumahku. Nah kami yang mau itu le. Jadi tonton kamu mataku. Bayangkan dia tak si Kambela pun Yesus mana setan dikataku apalagi kematian. Amin. Jangankan kematian. Mane setan na dikataku, mane popok silatku, mi kataku mi, apalagi kematian. Kita si tandang pong Yesus, sabano ko pong Yesus. Takon po kani dalam nama Yesus, no kami lolo. Enggak kenal, enggak pernah ko ke rumahku. Batal dalam nama Yesusnya. Seperti itu. Setan, iblis, roh jahat apapun tidak bisa dikalahkan bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Omong kosong. Kampai kita mane pati itu mati na tiro tak pesinalan na karang ulun na musik. Ya pati diganaga sa balik pangipan pati na to ni asanda. Dia niat tahu nak makali bikin aku. Di pengipan tak saya nang parang pejong itu kalau sulukan apa dong? Bukan malah kau ditambah. Bukan dia pak dia tapi takut. Kenapa manusia takut pada kematian? Karena manusia itu selalu maunya yang baik-baik, sementara kematian itu tidak baik, kan begitu? Tiada kematian melo. Tidak usah cari jawaban teologis. Kenapa manusia takut mati? Karena mati itu tidak baik. Manusia mau yang baik. Cuma terkadang manusia mau bayar mahal yang tidak baik, nggak mau yang gratis. Yang baik itu gratis loh. Adapun dibayar dikit. Tapi yang tidak baik itu mahal bayarannya. Contoh narkoba nggak baik kan mahal. Iya. Seks bebas nggak baik kan di hotel-hotel di lokalisasi mahal kan bayar kan. Kafe bayar mahal kan? Nggak baik. Judi nggak baik kan dibayar mahal. Yang baik yang nggak dibayar mahal nggak disuka. Bagi segelintir orang. Banyak juga yang suka. Gereja kan cuma 8.000 satu kali pergi satu minggu. Ada yang nggak suka. Bir satu botol di kafe berapa sekarang? Piralan kafe tete mau bir. Si bitung pulau lekas ya karor ke pulona. Karor pulona lepat ya. Si 100 nih marong. Labi tamak kala aku tujuh nih marong tak enak tuhan 7 motel. Joya teman-teman yang marong tutongan. Si 100 iya kapan? Iyo. Bayangkan dia kata malah tamak kafe niru misal di Betolo. Apalagi kita ini buli-buli pandang nah. Inang tasumnya misal kera labiran KTP di Patorro kelah. Itu mahal. Padahal di situ dosa. Iya. Ke gereja nggak mahal, ada yang nggak suka. Ke gereja cuma 8.000. Pundi 1 2.000, pundi 2 2.000, pundi 3 2.000, pundi 4 2.000. Kotak persembahan ya 2.000. Ya. 10 ribu lagi pomelona. Lagi pomelona. Pelima setengah sebulan mana mak gereja 50 ribu. Tak kan nak 3/4 botol bir lan kafe. Nah di Pomadosa kan ada. Yang 2 bulan. Bawa bisa obono tuh bir nawa di ada kontel. Tak Pomadosa sendiri lo malah ben dapat ilmu. Gitu.
Artinya bahwa kematian itu, kesimpulannya begini, kematian itu tidak disenangi manusia sebab kematian itu hal yang tidak baik. Siapa yang pertama kali memproklamasikan kematian itu tidak baik? Allah sendiri. Don't you take an age and don't you touch the fruit in the central of the garden. Jangan kau sentuh, jangan kau ambil, jangan kau makan. Pertama kali Allah mengucapkan kata jangan dalam Alkitab ketika Allah melarang manusia mengambil, menyentuh, memakan. Mulai saat itu kata jangan, don't you touch, jangan sentuh, kau berdosa. Don't you take and eat, jangan ambil dan makan, kau mati. Kau sentuh berdosa, kau ambil, kau makan, kau mati. Kematian itu diawali dengan dosa. Ini sebuah analisis akademis sedikit saya kasih. Dan karena itu, kematian zat ilahi dalam tubuh manusia membuat manusia cenderung memberontak, sehingga pada awal pembinasaan bumi pertama kali pada zaman Nabi Nuh, terjadilah pembinasaan air bah karena manusia yang memuliakan Tuhan sudah tidak banyak kecuali Nuh dan keluarganya menurut Alkitab. Pembinasaan Sodom dan Gomora karena di Sodom dan Gomora manusia cuma sedikit, Lot dan istrinya doang yang memuliakan Tuhan. Terjadilah percakapan antara malaikat dan Lot. How many people that praise the Lord? Berapa orang yang memuliakan Tuhan in Sodom dan Gomora? Lot katakan masih ada 20, belum kubinasakan. Artinya bahwa kebencian terhadap kematian itu adalah merupakan juga kebencian Allah. Karena itu Allah berupaya untuk menelan maut itu dengan kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Maut di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut tidak lagi memiliki apa-apa. Kematian adalah bahagian dari perwujudan bahwa maut masih ada. Ada yang nanya waktu saya ngajar, Pak Pendeta, kalau Yesus sudah mengalahkan maut, kenapa manusia di dunia ini masih ada yang mati? Saya tanya, setelah Yesus mengalahkan maut, setelah Yesus bangkit, nggak ada. Apa sudah tidak ada manusia berdosa? Dia bilang, oh iya ya. Don't you ask me. Jangan kau tanya kenapa masih mati orang padahal Yesus sudah bangkit. Selagi dosa masih ada, manusia masih mati. Dan kapan dosa berhenti? Kapan kematian berhenti? Di sini tadi dikatakan dalam Kolose bahwa kematian dan dosa itu berhenti ketika manusia sudah diubah. Ketika nafiri ditiup, sangkakala ditiup. Paulus ngomong yang mati ya bangkit, yang belum mati diubah seketika. Di situ tidak lagi orang berbuat dosa, dan di situ tidak ada lagi kematian. Sebab yang mati dalam Kristus akan diselamatkan. Tetapi yang mati tidak dalam Kristus akan mati kekal. Mati kekal artinya menderita terus tanpa ujung. Mahasiswa saya nanya lagi, jadi kapan itu kematian tidak ada di dunia ini? Ketika nafiri atau sangkakala itu dibunyikan. Tidak ada lagi manusia berbuat dosa. Tidak ada lagi manusia yang mati, hidup. Tetapi kematian dan kebangkitan itu wewenang Kristus sepenuhnya. Karena itu Paulus berkata, maut telah ditelan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan upah dosa ialah kematian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, lako nenek perlibainesi anak ampo
waktu hari Minggu keluar dari rumah sakit, kan Senin yang lalu, yang Minggu ya, Minggu keluar dari rumah sakit, hari Selasa kalau tidak salah, ya, saya datang memberi perjamuan kudus terakhir kepada almarhum waktu masih hidup. 4 hari lalu perjamuan kudus. Tugas kemo imam. Itu kami pandita yang ada anggota jemaat sekarat atau menderita penyakit yang agak kronis, tak mau kipasalai pantaran pengakuan dosa. Kami datang dengan majelis gereja di kelompok ini untuk memberi perjamuan kudus. Saya katakan, Bapak Nenek Perli, mi tarima te perjamuan situru kamasandangan penami nani payan kumua mi tariman nate perjamuan bakto kata mimburan masallo maringan misaadin maringan landosa maksudku. Nah, persemangat ni pandita masandang liu nak te di rampoi perjamuan teh. Nah, larotin makan minum anggur. Satu kalimat yang terucap dari mulutnya waktu itu. Maka yang tamang kamu perjamuan dari pandita. Apa bang mudah dilakukan kaleta? Tak anu tak pemasusai. Seperti ini. Ya. Apa bang mudah dilakukan kaleta? Tak anu tak pemasusai. Sebuah ungkapan di akhir hari hidupnya yang merupakan buah dari penghayatannya bersama Tuhan. Jadi yang natoi nang matutu si solapuang, yang nalamate natanda itu kuma mapa adi ili uma masanta masasa masakina, ya itu kalimatnya berhikmat. Tapi ya nato si kambela bela kuma matu atau si kambela kami nomban nalamate. Ya saya singkir begini, singkir anak-anak. Macam-macam. Ya kami lah begini posar kami mikir. Ini semua manusia-manusia calon neraka. Ya. Karena itu ada juga yang tanya, Pak Pendeta, oh nata tamak perjamuan juga aja, lalu bintang perjamuan. Oh ya, patah enak jelas laku kombongan tuh. Itu perjamuan kudus dalam ajaran gereja Toraja, minggu-minggu di Pugau. Cuma kau dikuari kumua, kau lari repot bangkit kalau minggu-minggu di Pugau. Ya. Setiap minggu boleh, setiap bulan boleh. Itu ajaran gereja Toraja. Semua gereja yang sealiran gereja Toraja. Jadi, yang nak kau pandita lalu nak ambil perjamuan tomato indete, siapa apa indete, si adi indete, si sulu indete, itu tidak ada masalah, nggak ada masalah. Muyal lalu nak ambil perjamuan indete, tapi kita lihat mana yang betul-betul membutuhkan layanan kunjungan seperti itu. Oh ya, nato ada kuang lagi, natain na lo perjamuan jodoh gereja yang bila ada roti sanggoro lagi kan, aku pitar kele aku bin. Oh sih. Kemale ke pilolole sa gereja nala. Ya, lagiran bendugan apa pendeta male kumlo-kumlo ko perjamuan na. May bayad ken talumpan yang tak keluar. Tanya paningon. Ya, bukan permainan, pengampunan dosa itu. Ya. Tak dukan namanya Pak Di tambah kami ke telepon di Pak Pendeta saya bandak perjamuan. Wah, madin entro stop saya kubang toh. Gak tuh minyak gosok. Kayak gosok tak apa mula mati sok. Ini penting ya. Nenek Perli perempuan dan jemaat Tuhan keluarga. Ungkapan Nenek Perli yang berkata, yang tamang kamak perjamuan nek pandita. Apa bang mudah dilakukan letal le? Masanang mikir. Ya kami penteman dak toh. Mudah-mudahan semua orang ketika sakit keras berkata seperti itu. Ya. 3 kesimpulan dari khotbah ini. Pertama, kenapa orang takut mati? Tidak usah cari jawaban teologi, tidak usah. Banyak sekali jawaban teologi. Jawaban yang paling singkat adalah
Karena kematian itu tidak baik. Nah, semua manusia mau yang baik. Semua manusia mau yang berkenan. Yang kedua, bahwa ketakutan terhadap kematian itu ditelan oleh kebangkitan Kristus. Sebab apa? Sebab Kristus telah ditetapkan menjadi korban penghapus dosa sekali untuk selamanya. Yang ketiga, bahwa orang yang menerima pengakuan dosa, hidupnya selalu berada dalam pengakuan dosa. Hidupnya selalu berada dalam pertobatan. Dan salah satu wujud pertobatan yang harus dinampakkan adalah ibadah. Tuhan belum pernah mengganti cara bertobat selain ibadah. Belum pernah. Belum pernah Alkitab menunjukkan bahwa cara orang bertobat selain ibadah. Ada. Apa yang dimaksud ibadah yang saya ungkapkan? Ibadah artinya memuliakan Tuhan. Cara bertobat yang dikehendaki Tuhan yang belum pernah diganti adalah memuliakan Tuhan. Mau lihat contohnya Pak? Praktis. Waktu Yesus disalib, the left position, sebelah kiri, kan kiri minta kanan paku, and the right position, sebelah kanan, penyamun dua-duanya, hukuman mati bersama Yesus. Yang di sebelah kirinya ngomong, oh, yang menggunakan atau ngampung matua, pasalama aku kalian, pasalama anu kan, kutiroi. Nah, kami tujuan na kanan, da amu pokade susito. Ya te kita te matajan, ko yang taikin ba dosa ta. Kaya di ka tahu ya te tapak ko belarang ini lima dosa. Pagar ina kita, coba. Seperti itu. Jangan coba-coba berharap bahwa kita punya pertobatan diterima Tuhan tanpa kita berbicara dengan Tuhan. Yang dimaksud ibadah adalah memuliakan Tuhan, menyembah. Bertobat sambil menyembah, itu yang diterima Tuhan. Kalau bertobat di luar menyembah, tidak diterima Tuhan. Orang yang dihukum, divonis di pengadilan, saya bertobat tapi tidak menyembah, tidak diterima Tuhan. Toh napa si porai Pak Desa lo kantor desa. Iyo si salama si raka-raka, si tangiran saputi susi misa dipakai Pak di mata. Si raka si urung mintu apa di pokana. Tapi tidak memuliakan Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak dalam kerendahan hati, tidak diterima Tuhan. Mui Pak Desa, mui pitu kepala desa tingun. Jangan main-main, jangan anggap remeh pertobatan itu. Ya, jangan anggap remeh pertobatan itu. Karena itu kita harus mewujudkan pertobatan itu dalam ibadah, memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan mikoyo tak amo di kapulan pogo itu, padahal kamu tidak pernah berdoa, tidak pernah menyembah Tuhan, tidak pernah beribadah. Muya apa pangkaan? Muya lo kina perlu itu ulang tondok selalu kantoro. Tak nada itu apa kita anak kita. Mu isu si tetua aganta. Iya, tidak ada itu di hadapan Tuhan. Mu keturunan pertama kita itu parenge. Tidak ada Pak. Ayo itu parenge maro nanti nenek gue, papa aku. Duh papa nanti temu tak pergi kaburu. Aku otomatis parenge. Kalau tidak ada menyembah, tidak beribadah, jangan. Nonsen. Enggak ada parenge di surga. Dalam gereja saja nggak ada perengek. Malu kalian perengek utama. Buat melampaukan itu tomak kalian. Kita boking kamu. Buat melampaukan itu boking kita bori kamu. Malam di sini terpukaunan. Ya kan? Nah tobori itu boking tomak kalian tu sadar tu lalu gereja. Jadi gereja tidak berlaku perengek apa-apa. Mbak kamu lagi kotik perengek dalam gereja. Ini perlu saya tegaskan. Ya, paham ini baik-baik. Dan kita makada kuma tona paralina atau teh misi pisar menumbah belum tentu. Sedangkan patahnya dia lo ada dana muka takut apalagi kematian.
lama ngusir setan ke dalam nama Yesus, nah kok Yesus nggak kenal, nggak pernah ketemu di rumahku. Apa gua? Mau sih. Mari kita terhibur dan dikuatkan dengan firman Tuhan. Amin. Kuang nggak ipamasay. Sabay inang si masay na kemahot ba? Mari kita tunduk dalam saat teduh. Sebab maut itu tidak pernah berkenan di hati Tuhan dan berseberangan dengan kehendak Tuhan. Sebab maut itu tidak baik. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah lama berada dalam kematian. Sebab kematian itu bukan tabiat Allah. Orang yang mati dalam Yesus dan menerima pertobatan dan percaya dengan teguh, apapun yang terjadi pada dirinya, dia menerima dengan senang hati. Selesai. Tiba saatnya kita akan menjalankan hari kasih. Tapi sebelum dijalankan kita diingatkan dari firman Tuhan dari Wahyu pasal 21 ayat 4 yang berbunyi, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itu Jemaat 363 ayat 1 dan 2 sebentar aplikasi dijalankan.
tamas sembahyang. Laki tula gari kalangi laki manangai raka. Nalambi ikan dos sonalangkan na dete tumiyang naman kumana. Tok doway mata lante tarampak. Tibar rakatangi lante luba abah. Pak pobo anak kamatian. Apa susi maparaiya na tanun puang alan kalena puang Yesu nan to kumombongki lanton don to batang na Kristu kumua. Ma kasalamaran sisola sarita kamarin kesan. Membulawan mulan tondon to batang kita kami to di saabu tuolang Kristu. Nawurungi pole opuang membulan duka lan tondon to batang na inde suluki inde to matuangki nenek perli. Namane kaatuangin na paribaatan. Iya mo to tulamenda di pa pakata na baatang lako kaleki lako tobalu lako anak ampo siya lako kami rapo siulu. Kumua yate kamatian na siulu kinenek perli. Na poisan siyalan riwan na puang Yesu. Kiando paapakatan na lako kalena to balu si anak si rapu mapaadi. Ulendu ma'rupa-rupa agan mi papayan. Den no pa na yatumintu kama jorenan katoklongan kadolokan. Lako dibilang rupa tahu tamate tarampak maoy mata. Lamempayan lako lindo na to balo si anak biung si ampo si rapo kumua mintu na to papakatana ondong pirakatemay kami nomban kian no mati ibatang di kalemi opuang temay anak na tampagayang bati na kondo tarapang te dio na tondo kumambela direken dio na lutondo kapaapalayan nuran. Kelalamban ni unrong igaw maalako-lakuan kelalamban ni unulay di kulambe di gente tas itong kasangan na yarkan na menono na daw lubatata. Kamu po alam pasalama inaram po marampa lantiinan. Kipasambayangan to kami nombang pa pakata na si taru na masiyan. Lami pasakin ada di melo. Kibas sambayangan puang. Temay tanga ana toma arapu. Ana tontong matangkin siya matokko. Muira ka na mapaadi. Tontong makaritutu siya makarimman. An naurungim unnala karatasan. Siyumpu na tisara laki. Tingayo siya kula laki pato. Tuan balabatu sito don tampol ako kaleki to maarapu tea agan kamatian. Apaloso mo pa ya tumamasemi na ya tu agan kamatian. Loso mo pa ya tu pa akabaro mi na ya tea agan kamatian. Kian do puang da nasosok jo may kaleki tu pa akabaro mi. Dana magiang penangkin tingayo te akan. Mangka kisorong te pemala puang den no pa na busarong mo di olomi. Mintu kan madoren nalakatan mi pasakekan si tarbu. Ia mo te opuang tu pangando tu pasambayan ki.
umpotete sangan na puang Yesu Kristo. Tunadai ka mas sambayang solanasan kumua. O ambek kita suruga, kipalakon na di pakalaadi ito sa ngami, ang napatalog parentami, ang nadadi pa porya milantelino susido suruga. Pingkan sila sanna kikan ne aloyete, siapa ades sa labudangki, susi kami pagardi salana to kasalan lako kaleki. Da milorang kan diroso, sangadina rinding pahala akan, dan narandan kan dia tabuli itu. Bila na kamu tunang pun parenta, siya kapan, siya kamalabiran, saya lakona. Amin. Latau ku ite kami membantata pendan solanasan, yaitu tang mibelan pendan tumatuan naliumo, o pak kebangkong. Atau kulian lah. Ingat akan nama Yesus. Sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisanmu. Bila datang pencobaan, Nenek Perlis ya anak ampos ya rapuh matoto komo, siya makaritutu komo, kombongan tarima itu pesakyan ako itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, tercinta dan melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Berhibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Demikianlah ibadah kita, dan atas ketenangan kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.
gerakan masyarakat yang bersih dan sehat, meningkat. Aku ini loh. Ya, demikian ibadah kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin ibadah. Terima kasih kepada segenap jemaat dan segenap rumpun keluarga atas ketenangan dan kebersamaan kita dalam mengikuti ibadah ini, dan kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya boleh menggugah hati kita dalam kehidupan kita ke depan, sehingga kita semakin memanfaatkan hidup ini dengan baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Desa untuk menyampaikan beberapa hal. Penting. Iya. Sebenarnya tak apa lagi ada pada tinggi. Jadi kurusuma tu waktu tu napatingo tau patengkain datung karena sara kami nemban pakatana lantai inan kamasusan tumbengkan ni waktu tukua tabe lako long labina Bapak Pendeta si solat teme penatua diaken pengantar penolong tu mak joren lantai atu sia meka tabe na lako kita sola nasang tu pada rampo si sola keluarga lantai inan saling memberikan penguatan. Jadi dento lako parampo lako kita sola nasang sehubungan dengan kesehatan. 1 minggu yang lalu ada surat masuk dari UPTD Puskesmas Kondrang yang dijadwal dari 8 desa 2 kelurahan. Jadi jadwal kita hari Kamis penyuluhan gerakan masyarakat bersih dan sehat Germas. Jadi ku paralu ku kita solanasang ke muadina tamale yang kutiro yang na kesehatan di pokada inang makutuluki male. Nayan na male mo tu popi na parampo mo popi kumalang material mo siyang tu PKH. Oh male tang mabungi. Losong rakyat to talong si 500 nya tu kesehatan ta. Kusanga dikayalami pentingkan tu kesehatan. Namina puiki sang gudang harta benda ke masaki miki apa para batonana. Ya motona berupaya tu pihak kesehatan tu temo dengan berbagai macam cara supaya kita sehat. Male kepala dusun mak bagi BLT, kumalam mak bagi tongos siang. Oh, tete itu na di kuar tete kasera, tete itu coba mak dogo-dogo. Tanah-tanah di kate kesehatan, yang ngaden di kesehatan. Male komi. Kami lonta te kiratora nilan atau sendiala, tapi ya kesehatan sangat penting bagi kita individu. Jadi tolong adik kak to, tak ada yang mana tu di kuat nala bantuan kita masyarakat desa tu male tula male supaya natiro kita kumoyo to tak saya nama batu-batu untuk masyarakat desa tu male eben ditora bantuan. Ya ke batu-batu ki besok lu kamu batu-batu tu toyo me kabupaten. Dan apa lo dirus na kaya Pak besok pi. Malo mula ko besok seso. Si tengah mati pira korban ta. Tolong nak dikate tak perhatikan ini sehubungan dengan itu. Yang kedua, 2 hari yang lalu saya koordinasi dengan pihak statistik tentang pendataan ekonomi. Jadwal ini lama. Akan dilakukan pendata nanti door to door ke rumah-rumah Anda, siapapun yang punya kakak.
Jadi sampaikan apa yang didata, diminta itu, sampaikan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi pengelabuan bahwa saya miskin, saya ini. Nanti dilihat faktanya, akan dipoto rumah dan dikirim lewat sistem. Bukan lagi dikirim dengan tenteng-tenteng, tapi semua sekarang sistem. Jadi keturun bantuan untuk di Tiromana mau nanti, oh atas nama ahli, memang rumahnya begini. Jadi di Kutaneki, daerah kaumamu, daerah kabaimu, daerah segala macam, itu sampaikan yang benar. Ini Kuparampo memang dulu, mungkin minggu depan atau 2 minggu ke depan akan turun, dan ini dilakukan dalam 1 bulan. Jadi 400 sekian kakak yang ada di Tomale, 2 orang berarti dalam 1 hari minimal 7 kakak yang didata, dan harus dicapai dalam waktu 1 bulan. 1 bulan masih enggak. Jadi jujur kumpulkan sampai atau kemang kami data tuh data-data mina kok dipotong untuk banontar. Dipotong untuk dikirim. Jadi mengusul ke batu dem atau melo mau banona, tapi kan dia formatnya di Kutaneki. Apakah bapak punya ini punya itu? Nah itulah yang kita jawab nanti. Seluruh masyarakat di situ, baik pegawai, baik pedagang, baik apa, didata semua. Jadi yang mau tahu tuh Kuparampo laku kita solo nasang, kita perhatikan di teh, balana sangat penting untuk masa depan kita, terkhusus kita masyarakat desa Tumale. Dan semua desa begitu akan dilakukan seperti itu, bukan hanya Tumale, lurah dan desa. Itu yang harus kita paham bersama. Mudah-mudahan kita perhatikan itu. Ayat kita ini Tumale, ukuako dalam hal duka kita jebol. Kurang waktu 2 bulan ini sudah ada berapa yang meninggal? 4 orang. Jadi memang itulah perjalanan hidup kita manusia. Jadi tak tamangat tuh kematian. Tinggal apa tuh napakara Pak Pendeta Nina untuk mengalahkan iblis. Oh dalam nama Yesus kita ditandai Roma gereja sia lalai sebagainya. Oh ya duka untuk para lu. Data aku mahot bate. Oh kadar sule. Jadi mudah-mudahan kita tuh sehat na siapa teme ko yate may malera mo dika kon nala di apari. Yate kami keluarga mangka mo jo pacarakan dem pajo inde padang katapi inde pada aduh dalam kurun waktu hampir 1 bulan 5, tapi itu tidak akan pernah membuat kami putus asa dalam menghadapi itu, karena itu ada sebuah hal yang memang mutlak bagi kita sebagai manusia bahwa kita akan mati. Jadi ya meto laku kita sabar kita keluarga lipat tumbar dia. Memang itulah hidup kita. Jadi bayang untuk parang pokok kurang na pagarina. Ku pasuli la ko pewara. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kebaikan kita. Kiranya itu kita boleh lakukan dan tidak lanjuti dalam kehidupan kita. Selanjutnya disampaikan kepada kita bahwa ibadah penghiburan besok kita laksanakan pukul 19 atau jam 7 malam. Khusus kepada jemaat Peniel Tumale dalam hal ibadah sore besok kita majukan 30 menit, yakni pukul 17.30. Dan sekali lagi ibadah sore kita majukan 30 menit, yakni pukul 17.30 atau setengah 6, supaya kita bisa selesai ibadah, kita datang di sini beribadah bersama dengan keluarga. Dan kepada seluruh majelis gereja yang mengambil bahagian dalam liturgi, mungkin kita sudah melihat WA disampaikan oleh Bapak Pendeta yang bertugas supaya ke gereja sebentar setelah selesai kegiatan di tempat ini untuk geladi dalam rangka hari doa hari Lai, dan di dalamnya kita akan menggunakan liturgi khusus dari Nias. Jadi sekali lagi kepada rekan majelis gereja yang bertugas besok supaya setelah selesai kegiatan sini ke gereja.
Ya mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Dan melalui tempat ini, di tempat duka ini, keluarga walaupun dalam suasana duka, keluarga menyiapkan berkat Tuhan yang akan kita nikmati bersama. Namun sebelum kita menikmatinya, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam doa syukur ini kita akan dipimpin oleh Bapak Penatua Anis Rante. Baik, kita berdoa karena ada berkat yang disediakan oleh keluarga dalam suasana duka ini. Mari kita berdoa. Di penghujung ibadah kami ini ya Bapa, kembali lagi ke hadapan hadirat-Mu, menandai segala kasih dan tuntunan Tuhan. Berikan hikmat kepada kami sehingga lewat ibadah ini kami boleh memaknai dalam suasana duka di tempat ini. Dan keluarga juga dalam keadaan duka menyediakan berkat buat tubuh kami. Berkati sehingga lewat makanan ini kami memperoleh kekuatan yang baru. Sesama kami yang berusaha untuk makanan dan minumannya Bapa, Tuhan berkati usaha mereka, sehingga kami boleh bersama-sama mengalami berkat yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih tangan-tangan yang berlelah untuk menyediakan berkat ini bersama dengan keluarga yang berduka. Pulihkan, biarlah semuanya itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami angkat doa ini. Amin. Ya, murah bantu ke keluarga Lame Pokok. YouTuber. Jangan lupa subscribe, comment, dan share. Halo guys, sampai ketemu kembali di acara channel saya Mulke Kembali ya. Jangan lupa di share, di like, di subscribe ya. Jadi semoga saat ini kita semua berada dalam suasana rakyat untuk melaksanakan kegiatan kita masing-masing. Oke teman-teman, sampai jumpa. Salam sehat dari saya.